Bertemu lagi dengan Pak Marinsan. Saat ini kita akan membahas soal-soal fisika, yaitu UTUL UGM 2018 ya. Ini adalah video yang ke-9. Oke, kita mulai. Sebuah elektron bergerak ke kanan, horizontal memasuki suatu wilayah dengan medan magnet seragam mengarah ke atas. Jadi, ini medan magnet ya, mengarah ke atas, seragam. Oke, ini medan magnet. Ya, ini medan magnet ya, B. Elektron bergerak horizontal ke kanan ya. Elektron ini bergerak horizontal ke kanan. Ya, ini dengan kecepatan V. Oke. Gaya yang dialami elektron saat memasuki wilayah tersebut adalah mengarah kemana? Oke ya, sekarang gini. Jadi cara menentukannya ini misalnya ibu jari kita ya, terus ini ada jari yang 4 lagi ya, terus telapak tangannya ke sana, maka inilah arah arus I-nya. Arah ibu jari itu adalah arus I. Ini arah I ya, I. Ini arah B ya. Maka gaya Lorentz itu arah telapak tangan. Berarti masuk ke dalam ya, masuk ke dalam I, B, F. Nah sekarang lihat arah I-nya adalah ini berlawanan arah dengan arah arus elektron adalah arah I. Oke, I ya, B ke atas jari yang 4, maka gaya Lorentz-nya ke dalam. Gaya Lorentz-nya ke dalam. Jadi gaya Lorentz-nya itu menembus ke dalam. Oke, paham ya? Jadi jawabannya adalah masuk bidang gambar. D jawabannya. Oke, sekian soal nomor 1. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, soal yang kedua. Sebuah induktor dengan induktansi 10 mH, sebuah resistor dan baterai ideal dipasangkan dalam rangkaian secara serial. Ketika arus dalam rangkaian adalah 1 ampere, maka energi yang tersimpan dalam induktor adalah berapa? Oke, jadi ini adalah induktor ya, terus dirangkaikan seri dengan hambatan resistor dan dirangkai seri dengan GGL bolak-balik ya. Nah, L-nya adalah 10 mH. Sedangkan nilai R tidak diketahui, ini adalah GGL. I yang lewat adalah 1 ampere. Oke, jelas ya. Jadi pertanyaannya, berapa energi yang tersimpan dalam induktor? Rumusnya adalah setengah L I kuadrat. Kita masukkan nilainya setengah, L-nya 10 mili, 10 pangkat min 3 Henry. Kali arusnya adalah 1 kuadrat. Ya, jadi 0,5 kali 10 pangkat min 2 ya, kali 1, maka ini 5 kali 10 pangkat min 3 Joule atau 5 milijoule. Oke, paham ya? Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Sebuah kawat tak hingga panjang beraliran arus listrik I. Jadi saya gambarkan ya. Jadi ini kawat panjang, arus listriknya adalah I0. Ya. Terus sebuah elektron dilepas pada jarak A dari kawat dengan kecepatan awal V0 menjauhi kawat. Jadi misalkan inilah elektron ya. Dengan kecepatan V0 menjauhi kawat. Oke. Setelah beberapa saat, arah gerak elektron menuju kawat. Kecepatan elektron ketika itu adalah, jadi gini. Nah,
ingat bahwa arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus yang panjang adalah seperti ini, ya. Ini ibu jari, ini jari yang 4 lagi, jadi mengelilingi, ya. Ini arah B-nya, arah B-nya. Jadi dalam hal ini di atas menembus kertas menuju pembaca, di bawah menembus kertas ke bawah. Jadi arah medan magnet di atas ini ibu jari ya, ini 4 jari lagi. Arah medan magnet di atas adalah menuju pembaca, ya. Menuju pembaca. Ini arah B-nya. Oke. Ini arah B-nya. Sedangkan di bawah jelas menembus bidang menjauhi pembaca, ya. Paham ya? Oke. Jadi arah medan magnet ke sini, ya. Arah I tentu berlawanan arah dengan arah elektron. Jadi ini I-nya. Oke. Sekarang I ke bawah, ya. B-nya menuju kita pakai tangan kanan tadi, maka gaya Lorentz-nya adalah ke sini. Gaya Lorentz-nya ke sini, gaya magnetnya ke sini. Oke, paham ya? Sekali lagi, arah I-nya ke bawah, ya, I ke bawah, B-nya menuju ke kita, maka gaya Lorentz ke kiri. Oke. Sehingga sebuah benda yang mengalami kecepatan, terus mengalami gaya yang tegak lurus, V0-nya tidak berubah besarnya, tapi arahnya yang berubah. Jadi arahnya jadi ke sini nih, ke sini ya. Jadi dia membentuk lingkaran, ya, karena FL ini bertindak sebagai gaya Lorentz. Nah, ketika di sini, ya, V0-nya ke sana, I, B, I ke kanan, B menuju kita, jadi gaya Lorentz-nya ke sini, F-nya. Maka dia akan belok terus, ya. Jadi akan membentuk lintasan lingkaran. Ketika di sini, ya, ya, ketika di sini, ya, V0-nya vertikal ke bawah, ya, V0-nya vertikal ke bawah, dan gaya Lorentz-nya tetap menuju ke pusat. Oke, nah, jadi sudah terlihat jelas di sini kecepatannya tidak pernah berubah besarnya, yang berubah adalah arahnya selalu. Sehingga ketika dia sudah menuju ke bawah, besar kecepatannya adalah V0, ya. Jadi jawabannya adalah A, ya. Oke, sekian soal yang kedua. Kita akan lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah pegas dengan konstanta K dipakai untuk menggantung suatu benda bermasa M. Jadi saya gambarkan ini adalah sebuah pegas, ya, yang panjang, oke, digantung dengan benda bermasa M. Konstantanya adalah K, oke, dan periodenya adalah T, ya, dan berosilasi dengan periode T. Pegas kemudian dipotong menjadi 3 dan ketiganya dipasangkan ke benda lain secara paralel, oke. Jadi pegasnya sekarang dipotong 3, dibuat paralel, ya, tiga-tiganya dibuat paralel, jadi begini, ya. Terus ketika benda kedua, pegas kemudian dipotong menjadi 3 dan ketiganya dipasang ke benda lain secara paralel. Jadi di sini ada benda lain, ya, ada benda lain, kita sebutlah namanya M aksen. Ketika benda kedua diosilasikan, periode osilasinya juga T. Jadi T aksennya sama dengan T juga, gitu ya. Maka massa benda ini adalah berapa? Itu yang jadi pertanyaannya. Oke, nah sekarang begini. Kalau ini K, ini kita misalkan ini jadi K aksen, ya, K aksen,
K aksen. Sehingga ketika ini di seri, K aksen ini jadilah K. Paham ya? Jadi sekarang 1 per K itu sama dengan 1 per K aksen tambah 1 per K aksen tambah 1 per K aksen. Ini adalah rumus rangkaian pegas kalau di seri. Jadi K aksen ini di seri menjadi K. Oke ya, jadi berapa nilai hubungan K dengan K aksen? Ini akan menjadi 3 per K aksen. Oke, jadi K aksen sudah terlihat nilai ini adalah 3 kali K. Paham ya? Nah, sekarang K aksen ini yang nilainya 3K ini diparalel. Sedangkan rumus paralel adalah dijumlah ya. Jadi K paralel ini adalah K aksen tambah K aksen tambah K aksen. Dalam hal ini K aksennya adalah 3K tambah 3K tambah 3K. Paham? Jadi K paralel itu sama dengan 9K. 9K ya. Nah, oke, jadi K-nya ini adalah K, sedangkan ini 9K. Ketika diosilasikan, ternyata periode untuk yang panjang ini sama dengan periode untuk yang dipotong-potong dibuat paralel. Apa rumus periode? 2V akar M per K sama dengan 2V akar M aksen per K paralel. K paralel itu berapa nilainya? 9K. Oke, paham ya? Nah, sekarang yang sama kita coret ya. Sama kita coret. K-nya juga dicoret sehingga akarnya juga bisa hilang, sama-sama di kuadrat ya. Jadi tinggallah M sama dengan M aksen per 9. Jadi berapa M aksen supaya periodenya tetap sama adalah 9 kali M. Oke, gampang ya, terjawab sudah. Jadi jawabannya adalah C. Sekian, kita sudah membahas 4 soal. Mudah-mudahan kalian semakin paham dan semakin mengerti. Terima kasih untuk partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.